Timnas Indonesia akan melanjutkan langkah mereka pada laga kedua di fase grup Piala AFF U19 2024. Laga ini akan mempertemukan skuad Garuda melawan Timnas Kamboja yang akan digelar di Stadio Gelora Bung Tomo pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat dan live di SCTV serta video.com. Sebelum Timnas Indonesia, asuhan Coach Indra Syafri berhasil mendapatkan kemenangan perdana mereka atas Timnas Filipina dengan skor telak 6-0. Keenam gol yang berhasil diciptakan oleh para punggawa Garuda tersebut didapatkan melalui berbagai macam skema permainan yang bukan merupakan gol ajaib. Kerjasama tim antar pemain di dalam lapangan selama 90 menit penuh pun sangat terlihat jelas pada pertandingan yang lalu. Coach Indra Syafri dengan skuad yang dirinya persiapkan sejak jauh-jauh hari tersebut terbukti mampu untuk bisa bersaing di level ASEAN. Dengan hasil semacam ini, maka Timnas Indonesia U19 memiliki peluang untuk bisa melaju hingga babak final atau bahkan bisa menjuarai Piala AFF tahun ini dengan catatan mampu mengalahkan Timnas Australia. Dan pada laga kedua yang berlangsung besok malam, Timnas Indonesia harus mengunci posisi pertama di dalam klasemen untuk bisa mengamankan kuota semifinal di Piala AFF U19. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Indra Syafri pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Kamboja di Piala AFF U19 2024. Pada laga ini Coach Indra Syafri akan kembali menggunakan formasi baru dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper tentu saja akan diisi oleh Ikram Al-Ghifari. Ikram Al-Ghifari nampaknya akan benar-benar mematenkan posisinya di dalam skuad Timnas Indonesia U19 sebagai penjaga gawang utama skuad Garuda. Postur tubuhnya yang ideal sebagai penjaga gawang yang bisa dibawa di pertandingan internasional, menjadikan dirinya sebagai opsi pemain paling kuat untuk bisa masuk ke dalam daftar 11 pemain utama yang dipilih oleh tim pelatih. Ikram sendiri merupakan kiper dari Timnas Indonesia U16 yang sempat juga menjadi kiper utama bagi Timnas Indonesia pada pagelaran Piala Dunia yang lalu. Dirinya tampil cukup apik dan memberikan penyelamatan yang bagus untuk terus mempertahankan garis pertahanan dari skuad Garuda. Kemampuannya di dalam melakukan pembangunan serangan dan juga refleksnya yang sangat baik tentu saja akan menjadi modal yang dirinya bawa pada setiap pemanggilan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah pada laga kedua besok saat berhadapan dengan Timnas Kamboja. Sedangkan pada posisi 3 pemain belakang, Coach Indra Syafri berkemungkinan besar akan kembali menggunakan nama pemain pada laga pertama kemarin, yaitu dengan memasang nama Kadek Arel, Iqbal, Gwijangge, dan juga Sultan Zaki. Pengalaman yang mereka miliki bersama dengan tim nasional tentu saja akan membuat skuad Garuda memiliki pertahanan yang kokoh dan solid sehingga akan sulit untuk bisa ditembus oleh tim lawan. Apalagi nama Kadek Arel dan juga Sultan Zaki kini seringkali masuk sebagai pemain yang bermain reguler di level klub yang tentu saja akan berdampak pada performanya yang terus meningkat di dalam lapangan. Dengan memasang 3 nama pemain belakang dengan jam terbang tinggi ini, maka Coach Indra Syafri hanya membutuhkan untuk memaksimalkan skema penyerangan dari Timnas Indonesia untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol pada laga melawan Timnas Kamboja. Wilber Leo Scott De Halim. Meskipun pada laga pertama kemarin, sang pemain tidak masuk sejak menit awal pertandingan. Namun pemain asal Sao Paulo yang satu ini dapat menunjukkan bahwa dirinya memiliki kualitas yang dapat mempengaruhi jalannya pertandingan di dalam lapangan. Selain itu, Wilber merupakan sosok pemain ideal yang memiliki stamina luar biasa untuk bisa bermain secara optimal selama 90 menit penuh. Dirinya dapat menjadi sosok pemain sayap pertahanan dari Timnas Indonesia yang dapat membantu penyerangan maupun melakukan penetrasi pada pergerakan lawan yang berada di sektor sayap. Dengan memasang nama sang pemain sejak menit awal pertandingan, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk bisa mendapatkan peluang berbahaya yang tentu saja dapat berbuah gol bagi skuad Garuda. Apalagi Wilber merupakan pemain keturunan yang sudah cukup lama bergabung dengan skuad Garuda. Ini tentu dapat membantunya dalam melakukan koordinasi dengan baik selama jalannya pertandingan untuk bisa memetik hasil kemenangan. Doni Tri Pamungkas. Seperti pada laga Toulon Cup yang digelar pada bulan Juni lalu, pemain muda asal Persija Jakarta kembali dipastikan masuk sebagai kapten utama Timnas Indonesia pada laga kedua melawan Timnas Kamboja di fase grup Piala AFF U19 2024. Dengan pengalamannya yang tampil reguler bersama dengan tim senior di level klub, tentu Doni Tri Pamungkas dapat menjadi sosok kapten berpengalaman dan memenuhi syarat sebagai seorang pemain yang akan memimpin skuad Garuda di dalam pagelaran ini. Namun di samping dengan pengalamannya yang bermain di level senior, pada laga kemarin melawan Timnas Filipina, Doni Tri Pamungkas dapat menunjukkan penampilan yang sangat memukau di dalam lapangan.
Dirinya yang berposisi sebagai pemain sayap pertahanan nyatanya mampu memberikan assist kepada rekan setimnya yang membuahkan 2 gol melalui skema serupa. Bermodal penampilannya yang sangat gemilang pada laga terakhir, sudah tentu Doni Tri Pamungkas akan kembali dimasukkan oleh Coach Indra Syafri pada laga kedua besok melawan timnas Kamboja. Khafiatur Rizky kembali dipastikan akan kembali mengisi pos gelandang timnas Indonesia U19 dalam laga antara timnas Indonesia melawan timnas Kamboja. Khafiatur Rizky merupakan sosok gelandang dengan jangkauan permainan yang sangat luas di dalam lapangan. Sehingga dengan adanya Khafiatur di dalam pertandingan, para pemain penyerang dapat melakukan kerjasama dengan baik dengan sang pemain dan bisa menciptakan situasi menguntungkan bagi timnas Indonesia. Kreativitasnya yang sangat tinggi juga tentu dapat memberikan banyak opsi variasi penyerangan bagi timnas Indonesia pada laga kedua yang bertujuan untuk memetik kemenangan. Vigo Dennis, pemain asal Persija Jakarta berkemungkinan akan kembali digunakan oleh Coach Indra Syafri pada laga perdana melawan timnas Kamboja. Pada laga di fase grup Piala Dunia U17, Vigo Dennis tampil cukup solid di dalam lapangan dan bisa menguasai posisinya di lini tengah permainan. Vigo Dennis menjadi salah satu pemain yang dapat mengatur tempo jalannya pertandingan dan pemain yang bisa memahami skema permainan dari sang pelatih. Akan tetapi sudah tentu terdapat beberapa evaluasi yang bisa dia penuhi dan tuntaskan sebelum laga kedua besok saat berhadapan dengan timnas Kamboja. Tony Firmansyah, pemain asal Persebaya Surabaya berkemungkinan akan kembali menambah jam terbangnya bersama tim nasional Indonesia. Coach Indra Syafri tentu memanggil nama pemain yang satu ini disebabkan dari performanya yang cukup signifikan di dalam kompetisi Liga 1. Pemain muda yang satu ini sudah masuk ke dalam jajaran tim senior di Persebaya Surabaya dan telah mendapatkan cukup jam terbang di Liga Domestik. Bermodalkan pengalamannya yang mulai bermain reguler sejak putaran kedua BRI Liga 1, tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi penyerangan timnas Indonesia. Peran dari Tony Firmansyah nantinya akan menjadi sosok gelandang serang yang akan tampil fleksibel di dalam lapangan. Dirinya harus menjadi sosok pencipta peluang yang akan memberikan keunggulan berharga bagi timnas Indonesia di laga yang akan digelar bulan ini. Rizky Afrizal, pemain muda asal Madura United yang tampil impresif pada Piala Dunia U17 kemarin, kembali masuk dalam skuad racikan terbaru Coach Indra Syafri di timnas Indonesia U19. Rizky Afrizal merupakan tipe penyerang sayap yang dapat tampil menusuk dan membuat pertahanan dari tim lawan kewalahan. Hal tersebut terbukti pada Piala Dunia kemarin di mana Afrizal seringkali melakukan sprint yang membuat pemain lawan kesulitan. Rizky Afrizal dapat menjadi pemain yang sangat berharga bagi skuad Indra Syafri untuk menyiapkan bibit pemain muda berkualitas di masa yang akan datang. Pada laga ini tentu diharapkan sang pemain dapat menunjukkan performa maksimalnya dan memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia. Jens Raven, usai memberikan gol debutnya pada laga pertama melawan timnas Filipina, pemain muda asal FC Dordrecht yang satu ini berkesempatan untuk bisa dipilih oleh tim pelatih untuk tampil sejak menit awal pertandingan. Pemain yang berposisi sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia tersebut pun telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kelayakan untuk bisa menjadi amunisi berharga bagi skuad Garuda. Salah satunya adalah momen di mana dirinya berhasil mencetakkan 1 gol bagi timnas Indonesia meskipun masuk melalui bangku cadangan. Dengan dirinya yang berkesempatan untuk tampil sejak menit awal, tentu sang pemain akan jauh lebih mudah melakukan adaptasi dan menciptakan banyak peluang berbahaya yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Apalagi kini Jens Raven juga masuk ke dalam pemantauan dari Coach Sintayong untuk bisa dipanggil pada kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga. Pastinya performa yang maksimal akan membuat dirinya juga mengamankan posisi ujung tombak di timnas Indonesia senior yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Indra Syafri pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Kamboja di Piala AFF U19 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.